Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Milda Nafiah selaku moderator sekaligus pemateri dari materi 4. Kemudian Siti Suhailah sebagai pemateri pertama, Ardina Zakia sebagai pemateri kedua, Arifatun Nurul sebagai pemateri ketiga, Rika Anggiawati sebagai pemateri kelima, dan Zahra Ulu Alia sebagai pemateri keenam, yang akan membawakan presentasi dengan judul Wawasan Nusantara. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Siti Suhailah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhailah sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan materi tentang menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan berbangsa Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju ke tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawancara Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh pada pembelajaran bab 8 ini. Anda akan mengkaji definisi wawasan Nusantara secara singkat adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Pada pengertian modern, kata Nusantara dapat diartikan sebagai kata ganti wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan laut yang ada di sekelilingnya. Wawasan pun bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, merupakan fenomena gejala sosial yang dinamis yang memiliki 3 unsur dasar. Secara umum, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, tindakan, keputusan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah wawancara Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dalam lembaga mengenai istilah tersebut. Yang pertama, Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk salah satu bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial, dan satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan dan beragam. Yang ketiga, Majelis Musyawaratan Rakyat tahun 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya.
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan untuk materi. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu wawasan yang berarti pandangan, Nusantara yang berarti gabungan dari kata Nusa. Dalam bahasa Sanskerta mempunyai makna pulau atau kepulauan. Dalam bahasa Latin, yaitu Nisos, yang berarti semenanjung. Dan dalam bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Kemudian, kata antara. Dalam bahasa Latin, yaitu in dan contra, mempunyai makna antara atau dalam suatu kelompok. Kemudian, dalam bahasa Inggris, yaitu inter, yang berarti antar, antara, dan relasi. Dalam bahasa Sanskerta, mempunyai makna laut, seberang, atau luar. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti dua samudra. Dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara yaitu cara pandang kesatuan kepulauan antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Secara terminologi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya, dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Pada sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, menjadikan wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini, wawasan Nusantara juga mempunyai hakikat dan esensi, yaitu persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara. Pada peta ditunjukkan satu kesatuan pulau-pulau di antara dua lautan besar, yaitu Pasifik dan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Pulau-pulau Nippon membentang di pinggir timur benua Asia sebagai penghadap gelombang lautan Pasifik. Wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita sering melihat di Google, di televisi iklan-iklan, kemudian di Instagram, di YouTube, itu kan sering muncul dari berbagai daerah menggunakan baju khas adat dari suku mereka sendiri-sendiri. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda. Apabila dipandang, bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Ardina Zakia. Dilanjutkan untuk pemateri ketiga, yakni Saudari Arifatun Nurul. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Arifatun Nurul Lailatul Husnah sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara.
Ada sumber historis atau sejarah sosiologis dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara itu bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijojo pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Nah, isi deklarasi tersebut sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau tidak memandang luas atau lebarnya. Bagian dari perairan pedalaman berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Laut perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing tidak bertentangan ataupun mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial, lebarnya 12 mil, itu diukur dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru. Wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah, laut di antara pulau sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zin in Maritim Kringen Ordonnantie 1939, bisa disingkat TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Yaitu merupakan peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isinya, yaitu intinya adalah penentuan lebar laut, yaitu 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil itu merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yaitu dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah yang negara tersebut dibentuk undang-undang sebagai penjabarannya. Lalu setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Perundang-undangan tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun untuk memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda. Ini ke forum internasional gunanya agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Nah, pada tanggal 30 April 1982, melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB menerima dokumen. Namanya The United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. Berdasar Konferensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 yaitu tahun 1985. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut,
wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yaitu mencapai 5,9 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2, juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Arifatun Nurul. Selanjutnya untuk materi keempat akan saya sampaikan. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan, mengingat deklarasi Juanda atas ordonansi tahunkan wilayah Indonesia sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Sebagaimana dalam rumusan GBHN tahun 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei tahun 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa yang merdeka. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang seperti itu, dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Sekian untuk materi keempat. Dilanjutkan untuk pemateri yang kelima, Saudari Rika Anggriawati, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga tentang latar belakang politis wawasan Nusantara. Cita-cita nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang berbunyi untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 atau MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan yang isinya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik, dan bersih dalam penyelenggaraan. Wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda 1957 menjadi konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara
dimasukkan dalam naskah GPHN mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Sekian materi dari saya. Ya, terima kasih untuk Saudari Rika Anggiawati. Dilanjutkan untuk pemateri ke-6, yakni Saudari Zahra Ulu Alia. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, politik kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, urusan. Menurut Budi Juliardi bahwa secara etimologi geopolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu geos yang berarti bumi, termasuk ruang atau wilayah atau geografi yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu politik berasal dari kata politi. Politi itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi, politi berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Banyak sekali ahli mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Yang pertama yaitu geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Kemudian yang kedua yaitu teori geopolitik Rudolf Kegelen. Pokok-pokok teori dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. Yang ketiga yaitu teori geopolitik Karl Hausper melanjutkan pandangan, terutama pandangan tentang ruang hidup dan paham ekspansionisme. Yang keempat yaitu teori geopolitik Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasa daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Yang kelima yaitu geopolitik Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik, yaitu selain kekuatan darat diperlukan kekuatan maritim. Yang keenam yaitu teori geopolitik Nicholas J. Spikman. Ia membagi dunia dalam 4 wilayah area, yaitu mencangkup wilayah daerah jantung, mencangkup wilayah pantai benua Eropa Asia, mencangkup wilayah pulau di luar Eropa Asia, dan mencangkup wilayah Amerika. Selanjutnya, pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang 1945. Sekian, selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Zahra Ulu Alia. Mungkin sampai sini, inilah presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih.